warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Siagian dan dengan NIM 425181010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, apa pentingnya mengetahui versi iOS dari perangkat? Kita mengetahui versi iOS dari perangkat itu agar kita dapat mengetahui ideal atau tidaknya sebuah perangkat yang kita gunakan, karena setiap versi dari perangkat Cisco itu memiliki fitur yang berbeda-beda. Cisco juga merekomendasikan versi iOS yang kita gunakan itu sebaiknya di atas 12.0. Tetapi hal ini tidak berarti versi yang sudah ada sebelumnya itu sudah tidak bermanfaat lagi. Hanya saja penggunaannya kurang ideal karena masih banyak fitur-fitur yang belum tersedia. Yang kedua, bagaimana pentingnya suatu proses remote jaringan pada switch. Proses remote jaringan memungkinkan user atau pengguna internet untuk dapat login atau mengakses ke terminal remote host dalam lingkungan internet. Dengan proses remote jaringan, user dapat mengendalikan troubleshooting dan mengoperasikan host dari jarak jauh tanpa harus secara langsung berhadapan dengan host yang bersangkutan tersebut, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya operasional itu sendiri. Yang ketiga, mengapa wajib menggunakan SSH? Mengapa tidak menggunakan Telnet? Karena dengan kita menggunakan SSH, koneksi yang dibentuk itu jauh lebih aman dibandingkan dengan jika kita menggunakan Telnet. Karena dengan SSH, perintah yang dikirimkan itu adalah hasil dari proses enkripsi. Sedangkan jika kita menggunakan Telnet, perintah yang dikirimkan itu hanya berupa plain text yang sangat rawan akan serangan spoofing. Yang keempat, apa tujuan dari Message of the Day banner? Message of the Day banner atau MOTD banner muncul ketika kita hendak mengakses atau setelah kita keluar dari mode user accept. MOTD banner ini digunakan untuk menampilkan informasi atau peringatan kepada orang yang hendak masuk ke perangkat yang kita miliki. Fungsi dari banner itu sendiri adalah sebagai identitas deskripsi dari sistem device Cisco. Selain itu, banner juga bisa menjadi sebagai pengaman yang akan mengecoh pada para pembobol jaringan, walaupun pengecohan tersebut hanya meningkatkan 5-20% tingkat keamanan. Mengapa dikatakan interface loopback itu sangat berguna dan sangat rentan terhadap hack? Loopback interface merupakan interface yang paling stabil karena loopback interface merupakan interface logik dan bukan interface fisik, sehingga loopback tidak memiliki kabel fisik yang terhubung langsung ke router atau sebuah switch. Yang mana jika loopback menyala, routernya itu off, itu berarti router tidak berfungsi secara keseluruhan. Sedangkan pada interface fisik dapat mati atau mengalami down ketika terjadi kesalahan pengkabelan. Namun, terdapat beberapa kesalahpahaman karena sebagian orang begitu familiar dengan IP loopback yang terdapat pada PC. Jadi mereka menganggap bahwa IP loopback pada router atau switch itu juga berada pada kisaran 127.0.0.0. Namun kenyataannya tidak demikian. Jika kita mencoba memberikan IP address dengan range IP tersebut pada router atau switch, maka kita akan mendapat pesan error. Ini dikarenakan karena 127.0.0.0 dikhususkan hanya untuk alamat host loopback seperti PC dan bukan untuk router dan switch. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.